Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap semangat untuk belajar. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang kuartil, data tunggal dan berkelompok. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya ini agar lebih berkembang lagi dan saya semakin semangat untuk membuat video-video pembelajaran. Baik, kita mulai saja materi kita pada hari ini, yaitu tentang kuartil. Secara pengertiannya, kuartil itu adalah ukuran letak data yang membagi data menjadi 4 bagian setelah data diurutkan. Kuartil terbagi menjadi 3, yaitu kuartil bawah atau Q1, kemudian kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Perlu digarisbawahi bahwa di situ ada kuartil tengah atau Q2, itu nilainya adalah sama dengan median ya. Jadi median itu dengan Q2 atau kuartil tengah itu sama. Baik, kita langsung ke contoh yang pertama untuk data tunggal dulu ya. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data di bawah ini. Untuk yang A, datanya seperti ini ya. Ini belum diurutkan, masih ngacak datanya. Nah, langkah pertama itu harus kita urutkan terlebih dahulu ya, seperti kita mencari nilai median. Karena di sini ada keterangannya setelah data diurutkan. Jadi harus diurutkan terlebih dahulu. Setelah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka langkah yang pertama yang harus kita tentukan adalah nilai Q2 terlebih dahulu. Ya, jadi jangan Q1 atau Q3 ya. Yang kita tentukan adalah nilai Q2 atau nilai median. Nah, karena di sini datanya ganjil, maka ada satu angka yang berada di tengah. Di sini kan datanya ada 7 nih, berarti di sini kiri 3, yang kanan 3, berarti tengah-tengahnya 1. Nah, ini adalah nilai median atau nilai Q2. Ya, jadi kita tulis nanti Q2-nya sama dengan 7. Kemudian setelah Q2 ketemu, ya kan? Nah, Q2 ini kan membagi data menjadi 2 nih, kiri dan kanan. Nah, nanti data yang kiri itu berarti ada 3, 6, 6, 7. Nah, ini data yang kiri ini kita bagi 2 lagi. Ya, kita cari nilai tengahnya. Nah, itulah nilai Q1. Ya. Nah, karena berhubung di sini datanya ganjil, cuma ada 3, ya berarti di tengah-tengah ada satu angka, yaitu angka 6. Nah, 6 itu adalah nilai Q1 atau kuartil bawah. Kemudian untuk yang kanan, di sini ada 3 angka juga. Ya, jadi setelah kita bagi 2 tadi dengan Q2, nilai tengah terbagi menjadi 2, kiri dan kanan. Nah, kanannya ini terdiri dari 3 angka atau 3 data di sini. Nah, karena datanya ganjil, maka ada satu angka yang berada di tengah, yaitu angka 8. Nah, 8 ini adalah nilai Q3. Ya, jadi datanya terbagi menjadi 4 nih. Ini daerah yang pertama, ini daerah yang kedua, ini daerah yang ketiga, ini daerah yang keempat. Ya, jadi kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, dan 4. Kalau median itu membagi data menjadi 2 bagian. Nah, kalau kuartil membagi data menjadi 4 bagian. Di situ ada Q1, Q2, dan Q3. Ya, jadi gampang ya untuk nilai tunggal. Di sini Q1-nya berarti ketemu 6, kemudian Q2-nya 7, dan Q3-nya adalah 8. Kemudian kita lanjut soal yang kedua. Sini ada data masih ngacak. Ya, kita urutkan terlebih dahulu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, karena di sini datanya genap, ya datanya ada 8 di sini, datanya genap, berarti tengah-tengahnya tidak ada angka di sini, kosong. Jadi dibagi menjadi 2 bagian, kiri 4, kanan 4. Tengah-tengahnya kosong, tidak ada angka. Ya, berarti nilai Q2-nya berapa? Ya, kita ambil 2 angka di sini. Ya. Tengah-tengahnya ada angka 8 dan 8. Berarti nanti 8 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi Q2-nya adalah 8. Nah, setelah kita bagi 2 dengan Q2 di sini, maka akan terbentuk yang sebelah kiri ada 4 data, yang kanan juga ada 4 data. Ya, karena 8 dibagi 2, jadi kiri 4, kanan 4.
Nah, yang kiri ini ya, yang 4 ini kita bagi dua lagi. Karena genap 4 ya kan, kita bagi dua berarti tengah-tengahnya kosong nih, nggak ada angka. Berarti kita ambil dua angka di sini, angka 6 dan 7. Nanti kita jumlahkan kemudian dibagi dengan 2. 6 ditambah 7 dibagi 2 itu sama dengan 6,5 ya. Jadi nilai Q1-nya adalah 6,5. Kemudian yang sebelah kanan di sini ada 4 angka juga ya. Maka di tengah-tengahnya tidak ada angka kosong. Berarti kita ambil dua angka di sini, 8 dan 9. Berarti 8 ditambah 9 dibagi 2 itu sama dengan 8,5. Jadi nilai Q3-nya adalah 8,5. Jadi kesimpulannya Q1 atau kuartil bawahnya 6,5, Q2 atau kuartil tengah itu sama dengan 8, dan Q3 atau kuartil atas adalah 8,5. Itulah cara menentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 untuk data tunggal. Nah, sekarang kita berlanjut untuk data yang berkelompok ya, kuartil data berkelompok. Rumusnya adalah seperti ini. QI sama dengan BI ditambah P dikali I per 4 kali N dikurang F besar I dibagi F kecil I. Ini secara sepintas itu mirip dengan rumus median ya, karena kuartil dengan median itu hampir sama. Jadi median itu sama dengan kuartil 2 atau kuartil tengah. Nah, keterangannya Q ini ada kuartil ke I. Jadi I-nya itu bisa diganti angka 1, 2, dan 3 ya. Jadi Q1, Q2, Q3. Kalau di sini nantinya Q1 yang ditanyakan, maka di sini B menjadi B1. Kemudian di sini juga 1. Ini F besar 1 dibagi dengan F kecil 1. Jadi kalau di sini I-nya diganti dengan angka 1, maka semua huruf I kecil ini berubah menjadi angka 1. Kemudian kalau misalkan di sininya Q2 yang ditanyakan, maka I-nya berubah menjadi 2. Berarti di sini B2, di sini 2 per 4 atau 1 per 2. Kemudian di sini F besar 2 dan ini F kecil 2. Nah, kalau yang ditanyakan nilai Q3, maka di sini menjadi B3, di sini 3 per 4, di sini F besar 3, ini F kecil 3 ya. Makanya di sini saya tulis I. I ini tadi belum ketahuan nih kuartil berapa. Ya, tergantung yang ditanyakan dalam soal, nanti yang ditanyakan Q berapa. Kalau ditanyakan Q3 doang ya berarti udah Q3 sama dengan B3 langsung gitu ya. Oke, untuk ini QI ini kuartil ke I, kemudian BI berarti batas bawah kelas QI. Kalau misalkan di sininya kuartil 1 ya berarti sini B1, berarti batas bawah kelas Q1 gitu. P-nya panjang kelas, N banyaknya data, F besar I berarti jumlah frekuensi sebelum kelas QI, F kecil I berarti frekuensi kelas QI nya atau Q1, Q2, Q3 ya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh saja di sini ya. Contoh yang kedua, tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari data di bawah ini. Biasanya kalau soal PG ini salah satu aja, misalkan yang ditanyakan bisa Q1, bisa Q2, bisa juga Q3. Nah, kalau esai biasanya tiga-tiganya ditanyakan, Q1, Q2, Q3. Tapi kalian harus bisa semuanya ya, Q1, Q2, Q3 harus bisa semuanya. Jadi nanti apapun yang ditanyakan ya kalian bisa. Di sini ada tabel ya, ada tabel di sini. Kemudian yang ditanyakan yang pertama adalah nilai Q1 ya, Q1. Langkah pertama yang akan kita tentukan adalah menentukan kelasnya dulu. Ya, sama seperti median atau modus, kita menentukan kelasnya dulu kan. Untuk mencari median, menentukan kelas mediannya dulu, mencari nilai modus, menentukan kelas modusnya. Nah, untuk mencari nilai Q1 berarti kita harus cari dulu kelas Q1. Untuk mencari kelas Q1 berada di mana, itu rumusnya adalah 1/4 dikali dengan N. Ya, 1/4 dikali dengan N. N-nya adalah ini jumlah data 40. Berarti 1/4 dikali 40 itu sama dengan 10. Artinya adalah kelas Q1 itu berada di frekuensi yang ke-10. Coba kita lihat sini, ini frekuensi 6. Ya, berarti belum nyampe 10 kan? Kemudian kita tambah dengan 8. 6 tambah 8 sama dengan 14. Nah, berarti frekuensi 10 berada di sini, di frekuensi yang ke-8. Paham ya? Nah, berarti kelas Q1-nya berada di sini. Yang saya tandai tanda merah ini adalah kelas Q1. Ya, kelas Q1.
Setelah ketemu kelas Q1, baru kita bisa menentukan unsur-unsurnya. Yang pertama berarti B1. B1 itu berarti batas bawah kelas Q1. Kalau kelas Q1-nya yang ini, maka batas bawahnya adalah angka yang berada di antara 65 dan 64. Tengah-tengahnya berarti 64,5. Berarti B1-nya 64,5. Kemudian P ini adalah panjang kelas sama dengan 5, N-nya adalah banyaknya data 40. Kemudian F besar 1. F besar 1 berarti jumlah frekuensi sebelum kelas Q1. Nah, sebelum kelas Q1 di sini cuma ada satu frekuensi, angka 6 ya, berarti 6 ya. Di sini F1-nya sama dengan 6. Kemudian F kecil 1 itu adalah frekuensi kelas Q1-nya. Ini frekuensi kelas Q1 8, berarti F kecil 1-nya sama dengan 8. Nah, setelah ketemu unsur-unsur yang sudah diketahui di sini, baru kita masukkan ke dalam rumus. Q1 sama dengan B1 ditambah P dikali 1/4 kali N dikurang F besar 1 dibagi F kecil 1. Kita masukkan angka-angkanya. B1 64,5. Ya, kita ganti sini 64,5. Kemudian plus P, P-nya 5 dikali 1/4 kali N-nya 40 dikurang F besar 1-nya itu 6 dibagi F kecil 1-nya 8 ya. Kita masukkan aja angka-angkanya. Kemudian kita hitung yang dalam kurung terlebih dahulu. 4 dikali 1/4 sama dengan 10. 10 dikurang 6 sama dengan 4 ya, berarti 4/8. Nanti dikalikan dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 dibagi 8 sama dengan 2,5. Nah, nanti hasilnya 2,5 ini baru dijumlahkan dengan 64,5. Hasilnya adalah 67. Ya, berarti nilai Q1 atau kuartil bawahnya adalah 67. Ya kan? 67 itu terletak di antara 65 sampai 69 ya. Jadi nilainya nanti pasti di antara kelas ini. Kalau kelasnya 65 sampai 69 berarti nilai Q1-nya pasti berada di tengah-tengah sini. Nggak mungkin ada di 64. Nggak mungkin juga ada di 70, pasti berada di rentang 65 sampai 69. Nanti kalau kalian ngitung ternyata nilainya di luar batas ini, ya berarti salah ya, jadi harus berada di sini ya. Contohnya ini 67 ya, 67 ada di tengah-tengah kan, ini kan 65, 66, 67, 68, 69. Jadi 67 itu berada di dalam kelas ini. Baik, itu untuk menentukan nilai Q1 atau kuartil bawah. Sekarang kita tentukan nilai Q2 ya, nilai Q2. Langkah pertama berarti kita menentukan kelas Q2-nya terlebih dahulu. Rumusnya adalah 1/2 ya. Kalau Q2 1/2, kalau Q1 1/4. 1/2 dikali N. 1/2 dikali N-nya 40 berarti sama dengan 20. Karena 40 dikali 1, 40 dibagi 2, 20. Artinya adalah kelas Q2 itu berada di frekuensi yang ke-20. Kita cari di sini. Ini frekuensi 6. 6 tambah 8 14 ya, masih kurang. 14 tambah 10 sama dengan 24. Nah, berarti frekuensi 20 berada di sini ya, berada di sini. Nah, maka ini adalah kelas Q2-nya. Ini sudah saya tandain tanda merah di sini. Ini kelas Q2. Setelah ketemu kelas Q2, baru kita bisa mencari unsur-unsur yang ditanyakan atau yang diketahui dalam rumus. Yang pertama adalah B2. Ingat, kalau di sini yang ditanyakan Q2, maka di sini B2. Jadi bukan B1 lagi ya. Menyesuaikan angka-angkanya ini. Q2 berarti sini B2. B2 berarti batas bawah kelas Q2. Kalau kelas Q2-nya ini, maka batas bawahnya antara 69 sampai 70. Tengah-tengahnya berarti 69,5 ya, berarti B2-nya 69,5. Kemudian panjang kelasnya 5, kemudian N-nya 40 sama ya. Kalau P sama N ini tetap nilainya tidak berubah. Kemudian F besar 2 berarti jumlah frekuensi sebelum kelas Q2. Kalau kelas Q2-nya yang ini, maka sebelumnya yang ini 6 dan 8, berarti kita jumlahkan menjadi 14. Kemudian F kecil 2. F kecil 2 ini adalah frekuensi kelas Q2-nya. Besarnya 10. Berarti F kecil 2 sama dengan 10. Setelah diketahui semuanya, baru kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya untuk menentukan nilai Q2 adalah
Q2 sama dengan B2 ditambah P dikali 1/2N dikurang F besar 2 dibagi F kecil 2. Kita masukkan nilai B2 nya 69,5 sini, kemudian P nya 5, terus 1/2 kali N nya 40 dikurang F besar 2 nya 14 dibagi F kecil 2 nya 10. Setelah kita masukkan ke dalam rumus semuanya, yang kita hitung adalah yang dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 40 dikali setengah itu sama dengan 20. 20 dikurang 14 sama dengan 6. 6 dibagi dengan 10. Setelah itu kita kalikan dengan 5. 5 dikali 6 dibagi 10 itu sama dengan 3. Ya, karena 5 kali 6 30, 30 dibagi 10 sama dengan 3. Nah, angka 3 ini nanti kita jumlahkan terakhir dengan 69,5. Hasilnya adalah 72,5. Inilah nilai Q2 atau kuartil tengah, ya, 72,5. Kemudian yang terakhir menentukan nilai Q3. Ya. Untuk menentukan nilai Q3 caranya sama. Yang pertama kita cari kelas Q3 nya terlebih dahulu. Rumusnya adalah 3/4 dikali N sama dengan 3/4 dikali 40 sama dengan 30. 40 dibagi 4 sama dengan 10, 10 dikali 3, 30. Atau mau dikali ke atas dulu juga boleh. 40 dikali 3, 120, 120 dibagi 4 sama dengan 30. Artinya adalah kelas Q3 berada di frekuensi yang ke-30. Kita cari di sini. 6 ditambah 8 ini 14. 14 ditambah 10, 24. Ya, berarti masih kurang ya. Nah, 24 ditambah 9. Nah, sama dengan 33. Berarti 30 ini berada di sini kelasnya. Ya, kita tandain. Di sini udah saya tandain tanda merah nih. Ini adalah kelas Q3. Oke, setelah ketemu kelasnya, kelas Q3, baru kita bisa menentukan nilai B3. B3 ini berarti batas bawah kelas Q3. Kalau kelasnya ini, berarti batas bawahnya antara 74 dan 75. Berarti tengah-tengahnya adalah 74,5. B3-nya sama dengan 74,5. Kemudian panjang kelasnya 5 sama, N-nya 40 masih sama, kemudian F besar 3. Berarti jumlah frekuensi sebelum kelas Q3. Kalau frekuensi kelas ketiganya ini berarti jumlah frekuensinya sebelumnya berarti ini ya, 6 tambah 8 tambah 10 itu sama dengan 24. Kemudian F kecil 3. F kecil 3 adalah frekuensi kelas Q3 nya sama dengan 9. Berarti F kecil 3 sama dengan 9. Setelah diketahui semuanya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumus Q3 itu sama dengan B3 ditambah P dikali 3/4 kali N dikurang F besar 3 dibagi F kecil 3. B3 nya sama dengan 74,5. Kita tulis ini 74,5 ditambah P nya 5, kemudian 3/4 dikali N nya 40 dikurang F besar 3 nya 24 dibagi F kecil 3 nya 9. Kemudian kita hitung yang dalam kurung terlebih dahulu. 40 dikali 3 dibagi 4 itu sama dengan 30. 30 dikurang 24 sama dengan 6. 6 dibagi 9. Kita kalikan dengan 5. 5 kali 6 30. 30 dibagi 9 sama dengan 3,33. Baru hasilnya ditambahkan dengan 74,5. Hasilnya adalah 77,83. Nah, inilah nilai Q3 nya atau kuartil atas. Ya, seperti itu. Jadi untuk menentukan nilai Q1, Q2, Q3 itu rumusnya hampir sama dengan menentukan median. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Kalau memang ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.